Mari kita langsung saja masuk ke acara inti yaitu materi tentang More Impact Program yang insya Allah akan dibawakan oleh Kang Ustadz Dudi Abu Fakih. Kira-kira Kang Ustadz Dudi Abu Fakih sudah siap belum nih? Kita colek dulu. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap-siap. Tapi itu belum tuh visi kayaknya. Bacain dulu Kang Ahmad, Kang Tegar biar pada semangat. Oh gitu, siap. Visi Visi las. West Abeliatom Indonesia ya. Nah boleh deh. Untuk para sahabat yang mungkin Visi memungkinkan peradaban. untuk Kalau di kita masih prinsip peradaban. visi peradaban IOA atau visi les. Ustadz. Masih yang peradaban kayaknya. Visi Oh, las. masih. Visi peradaban di kita mah. Oh Masih gitu. visi peradaban. Siap. Barangkali untuk sahabat semua yang memungkinkan untuk on cam dan juga on mic boleh ya untuk on cam dan on mic sama-sama. Kita bacakan dulu visi peradaban IOA. Baik. Visi besar peradaban IOA. Visi Visi besar besar peradaban. peradaban IOA. Mewujudkan satu sistem terpadu Mewujudkan satu sistem terpadu untuk mencetak pribadi-pribadi yang kokoh dan mandiri, untuk mencetak pribadi yang kokoh dan pribadi-pribadi mandiri, yang kokoh dan mandiri, mampu memberikan perbaikan dan kontribusi terdepan mampu memberikan perbaikan dan kontribusi terdepan terdepan bagi masyarakat, bangsa, dan negara kesatuan Republik Indonesia, bagi masyarakat, masyarakat, bangsa, dan negara kesatuan kesatuan Republik Republik Indonesia, Indonesia, serta pada peradaban dunia serta pada peradaban dunia sesuai dengan potensi terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. sesuai dengan potensi terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takbir. Allahu Akbar. Masya Allah, semangat banget nih, luar biasa. Sekali lagi ya, tinggal tricor value. Tricor value. Recall value, Sincerity, ketulusan, sincerity, ketulusan, humbleness, rendah hati, humbleness, rendah hati, loving kindness, penuh cinta. loving kindness, penuh cinta. Masya Allah. Sekali lagi takbir ya. Allahu Akbar. Allah Akbar. Allah. Baik, siap. Terima kasih sahabat semua yang luar biasa semangat banget malam hari ini. Ustadz Dudi, siap kira-kira Siap, insyaallah. untuk share slide-nya sama Kang Ahmad? Iya, minta tolong nih. Mohon maaf laptopnya sedang tidak bersahabat. Ya, boleh ya. Baik, barangkali kepada Ustadz Dudi, waktu dan tempat dipersilahkan. Cek, bismillah. Jelas ya Kang Ahmad, Kang Tegar suaranya ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita tanya dulu kabarnya ya. Masih pada ingat kalau ditanya kabarnya? Jawabnya apa? Kak Juli apa Kak Juli? Alhamdulillah, luar biasa. Semangat membahagiakan umat. Allahu Akbar. Luar biasa. 100 buat Kak Juli, 1 juta buat saya. Mbak Neni, ngafal Mbak Neni. Coba yang bisa dinyalakan mic-nya, boleh dinyalakan mic-nya. Kita mau tanya dulu nih semangat dan kabarnya. Insyaallah para pejuang-pejuang masih siap. Nah, yang bisa saja apa? Gimana kabarnya para pejuang pengurus Yayasan Abtam Indonesia di seluruh Indonesia? Alhamdulillah, luar biasa, semangat membahagiakan umat. Allahu Akbar. Masya Allah. Kalinda ya semangat sekali. 1.000 kayaknya jawab nih, Insya Allah. Baik, tanpa berpanjang-panjang lagi, karena kita juga tadi mulainya lumayan agak telat. Ini mohon maaf tanggalnya, karena ini materi yang sama saya sampaikan ketika hari Senin. Kami di pusat pun ada sesi sharing di setiap harinya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Dan hari Senin pekan ini tim pendayagunaan mendapatkan
kebagian jatahnya untuk menyampaikan materi, dan materi ini murni ya saya buat terinspirasi dari apa yang sudah kita jalankan selama di program-program di Abdul Yatama Indonesia. Pasti sangat banyak teman-teman semua cara-cara bagaimana sih agar menambahkan dampak ya. More Impact ini pernah menjadi slogan kita di tahun 2017-18 kalau nggak salah sampai 2019. Ya, More Impact saat itu selalu diingat, yaitu More Impact karena harapannya bisa memberikan dampak lebih. Impact itu dampak, more itu lebih. Maka tema kita di malam hari ini bagaimana kita sama-sama menyusun program-program yang telah kita rencanakan agar lebih berdampak lagi. Dan dalam materi kali ini sebetulnya tidak banyak, hanya ada 3 poin. Dan mohon maaf, saya belum memberikan contoh-contoh. Tadinya saya mau ngasih contoh dari video-video dari lembaga-lembaga lain gitu ya. Di poin pertama apa, poin kedua apa. Tapi nggak apa-apa, nanti kita mungkin sambil sharing-sharing interaktif. Jika nanti ada pertanyaan dari saya, silakan dijawab di kolom chat ya. Baik, sebelum nanti kita lihat 3 poin itu apa saja agar menambah menambah dampak dari setiap program-program yang telah kita susun. Izin saya mau tanya dulu nih sahabat-sahabat semua. Menurut teman-teman yang sudah menjalankan program-program di Abdul Yatama, khususnya para ketua, para tim pendayagunaan, tim penghimpunan dan yang lainnya. Karena kalau di pusat basicnya program itu adalah tim pendayagunaan. Tapi semua all team yang ada di YAI cabang, menurut teman-teman semua kira-kiranya apa sih yang bisa membuat program-program kita ini lebih berdampak, manfaatnya lebih terasa dari kepada para penerima manfaat, juga kepada para donatur atau muzaki. Silakan dijawab di kolom chat. Kasih waktu 1 menit dari sekarang. Sudah ada yang jawab? Yang standby, kecuali kayak tadi Gus Rob lagi siap-siap kelas training, boleh dijawab nih. Sudah ada 1 orang yang jawab. Kita lihat apa jawabannya. Programnya harus berkelanjutan, Masya Allah, luar biasa nih Kak Juli nih. Dan sudah sudah dipraktekkan ya oleh teman-teman Deli Serdang. Alhamdulillah saya menjadi salah satu bagian sejarah di Allah. Setiap harinya saya lihat setiap pekannya kegiatan-kegiatan itu selalu berinovasi dan istiqomah. Alhamdulillah nih Deli Serdang yang paling rajin di grup TV Abdul Yatama Nasional ya, Insya Allah. Kak Jamal, program yang berkesinambungan dari Sarawako ya Kak Jamal. Hampir mirip-mirip ya Kang Ahmad. Bedanya apa? Kelanjutan dan berkesinambungan. Sepertinya maknanya sama ya Kang Ahmad atau Kang Tegar nih. Apa bedanya? Ada yang bisa bedain, tapi mungkin esensinya sama ya. Selain dari Kak Juli dan Kak Jamal yang menjawab program itu harus kelanjutan, berkesinambungan, silakan yang lain masih diberi kesempatan sebelum nanti kita bahas 3 poin. Ini baru 3 poin, walaupun banyak sekali cara-cara itu bagaimana untuk program kita lebih berdampak. Tapi di kali ini kita hanya membahas 3. Mungkin ini menjadi part 1 ya. Nanti ke depannya mungkin kita akan bahas lagi impact sosial program di poin-poin lainnya. Ada lagi sebelum nanti kita sama-sama membahas 3 poin tersebut apa saja. Yang lain saya perlu absen satu-satu. Ada Pak Andri, Kalau Kak Ana lagi
dirawat ya di rumah sakit Syafaqillah, semoga segera pulih kembali dan sakitnya Allah angkat penyakitnya dan menjadi penggugur dosa-dosa di sebelumnya. Bu Atul, Ustazah Cindra nih Gorontalo, Bu Haji Devita, Kak Dinda, Masya Allah Kak Dinda hadir lagi. Bu Elvi, kira-kiranya apa Bu Elvi yang membuat program kita lebih berdampak lagi? Boleh dijawab di kolom chat nih. Bu Dewan, Bu calon Dewan ya, Bu Endang. Gus Rob tadi lagi di kelas ya. Kak Hajrah, Mbak Haryati, Kalinda. Materinya apa ya, Mas? Ya, gimana Bu Elvi? Materinya udah mulai tadi ya? Udah, ini lagi masih pertanyaan dulu nih dari teman-teman Oh. cabang, kira-kira ada teman-teman daerah yang membuat program itu menjadi berdampak pada penerima manfaat, kira-kira apa nih? Apa ya? Kayaknya semua berdampak lah, Mas. Apa ya? Harusnya? Enggak, maksudnya yang kita kan bikin program yang memang punya dampaknya ke masyarakat kan. Ya. Ya. Jadi memang kalau kegiatan itu kita evaluasi dampaknya kayak GJB itu kan kemarin kita distribusinya kan kita ke apa namanya untuk jemaah masjid, jemaah sholat Jumat yang baru selesai sholat kan. Ternyata kita evaluasi kurang mengena gitu. Jadi sekarang kita distribusinya ke rumah tahfiz, ke panti asuhan gitu-gitu, ke yatim binaan. Berarti untuk ininya ya, segi penyalurannya lebih direncanakan lagi dengan matang ya. Iya Mas. Oh berarti ya itu poinnya ya, kayak dari Bu Elvi. Iya. Alhamdulillah nih, alhamdulillah dapat 1 poin. Alhamdulillah nih dari Gus Rof juga. Kalau dari Bu Elvi tadi kan kalau GJB yang sudah kita sering lakukan, mungkin apa ya bahasa zaman sekarangnya random gitu ya, kita secara acak memberikannya, tapi ketika kita rencanakan penyalurannya itu tadi entah ke rumah tahfiz, rumah Quran PPA atau yang lain-lain, maka akan lebih berdampak dan lebih tepat sasaran gitu mungkin. Alhamdulillah. Yang terintegrasi dalam satu zona atau teritorial. Wah, keren nih Gus Rob nih. Mantap nih. Jadi Gus Rob dapil berapa? Wah, berkah-berkah nih. Langsung 2 orang nih yang ada di Yai Magelang. Jadi calon dewan nih, keren-keren. Jadi fokusnya ke salah satu zona atau teritorial ya, daerah ya. Atau dapil ya. Pak Andri, terukur atau tepat sasaran. Wah, ini keren banget nih. Keren-keren nih jawabannya, Masya Allah. Baik, sahabat semua, terima kasih yang sudah menjawab. Ada Kak Juli tadi, Kak Jamal, Gus Rob, Pak Andri, Bu Elvi juga. Oke, ini 3 poin ini mungkin ada yang tidak, mungkin belum muncul dari tadi jawaban-jawaban teman-teman, karena ini memang baru yang saya alami dan bisa jadi ada poin-poin lainnya nanti bisa kita sharing selanjutnya. Yang pertama poinnya adalah bagaimana biar program kita lebih berdampak lagi. Next, Kang Ahmad. Cek, Kang Ahmad. Ini dia. Kita dengan satu pertanyaan besar yaitu how. How itu artinya bagaimana. Bagaimana apa? Bagaimana membuat program yang donatur atau muzaki tidak bisa melakukan sendiri. Sekali lagi, bagaimana membuat program yang donatur itu atau muzaki tidak bisa melakukan sendiri. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Elvi ya. Contoh yang bisa dilakukan sendiri oleh donatur itu apa? Contohnya adalah program yang setiap pekannya kita lakukan. GJB ini kan identiknya dengan program charity ya, program bantuan langsung. Ketika kita bagi-bagi makanan, bagi-bagi takjil kalau di Ramadan, terus bagi-bagi sembako dan yang lainnya, itu kalau ada tingkat saya bisa membagi 3 tingkat ya, ada mudah, sedang dan sulit. Tingkat para donatur itu
Tingkat donatur bisa melakukan program tersebut itu mungkin ada di tingkat yang paling bawah, yaitu tingkat paling mudah. Karena kalau hanya berbagi makanan itu sangat bisa para donatur. Dia punya uang 100.000, beli ke tukang nasi, beli 10 bungkus, dia bagikan sendiri, itu adalah tingkat yang paling mudah untuk bisa duplikasi atau dilakukan oleh donatur atau muzaki. Karena apa? Karena ini terjadi teman-teman semua di masyarakat kita. Mungkin teman-teman tahu ya, sebelumnya ada lembaga filantropi terbesar di Indonesia yang di mana lembaga tersebut identik dengan kebencanaan, kita sebut saja ACT, Aksi Cepat Tanggap. Di bulan Juli dicabut izinnya, dibukukan, semua cabangnya dihentikan, semua pengurus-pengurusnya tidak lagi punya pekerjaan, tidak ada lagi jabatan di lembaga ACT tersebut. Dan ketika saya riset gitu ya, riset kecil-kecilan gitu, saya lihat komentar-komentar netizen gitu ya, komentar-komentar netizen di Instagramnya ACT, di YouTube-nya ACT, dan hampir ada mungkin sebagian besar ya 50% ke atas itu ada stereotip hanya tidak percaya lagi gitu ya. Itu yang akan bahaya adalah masyarakat tidak percaya lagi kepada lembaga sosial atau lembaga filantropi atau lembaga amil zakat secara keseluruhan. Saya bisa menyimpulkan para netizen itu tidak percaya lagi dengan apa? Dengan mereka bicara kayak gini kalimatnya. Oh, kalau kayak gitu, kalau kita donasi ke lembaga, dana kita dipotong dan potongnya sangat besar, lebih baik saya menyalurkan langsung. Lebih baik kata si netizen itu ya, calon-calon donatur kita itu. Lebih baik saya menyalurkan langsung, saya punya dana zakat, saya bisa hitung sendiri. Sekarang udah ada caranya di internet, di mana-mana banyak cara menghitung zakat, dia salurkan sendiri dan tanpa dipotong sedikit pun. Ini yang akhirnya menjadi PR besar kita, teman-teman semua. PR besar kita bagi para amilin-amilin, khususnya para tim pendaya gunaan, tim program, dengan pertanyaan besar ini, bagaimana program yang kita susun ini membuat yang tidak bisa dilakukan oleh donatur atau muzaki. Maka kenapa di tahun 2022 di Makassar kita menghadirkan para ahlinya, salah satunya Profesor Sigit, yang beliau expert di bidang pemberdayaan. Karena apa? Karena kita tidak bisa selamanya menjalankan program-program charity saja. Kita 5 tahun ke belakang dari 2015 sampai 2020 sudah sangat nyaman dengan program-program charity, bantuan langsung. Maka di bulan Mei 2021 dilaunchinglah program Mustahik Berdaya. Agar apa? Agar pertanyaan besar ini terjawab. Pertanyaan bagaimana membuat program yang donatur atau muzaki tidak bisa melakukan sendiri. Ini saya kasih contoh salah satunya nih. Mungkin kalau ada tingkat tadi ya, tingkat yang paling rendah, yang paling mudah dilakukan oleh para donatur, atau yang paling sedang, atau yang paling tinggi. Nah, ini mungkin masuk ke yang agak sedang, yang di pertengahan. Donatur bisa melakukan kegiatan mungkin mengajak anak yatim jalan-jalan gitu ya. Yatim Fun, ini Yatim Fun-nya YAI Bandung. Saya ambil dokumentasinya. Contohnya mungkin banyak teman-teman yang sudah lakukan di daerah-daerah lainnya. Bisa saja donatur mengajak 1-2 anak yatim, tapi semampu-mampunya dia tidak akan bisa sebanyak tim YAI cabang ketika bergerak. Kenapa? Karena mereka terbatas SDM-nya. Sebanyak-banyaknya keluarga dia mau ngajak 50 atau 100, pasti membutuhkan orang lain. Pasti membutuhkan SDM, membutuhkan relawan-relawan. Maka saya tadi ambillah yang sedang. Mereka bisa melakukan, tapi tidak bisa banyak mengajak banyak anak-anak. Maka ini program yang tidak bisa dilakukan oleh donatur atau muzaki, tapi tingkatnya masih bisa mereka lakukan dengan intensitas yang tidak banyak. Contoh yang tinggi apa? Ada yang bisa memberikan contoh atau di cabangnya, di daerahnya masing-masing sudah melaksanakan program-program yang tingkatannya tinggi, tingkatannya tinggi dan
donatur itu tidak bisa melakukan program tersebut. Dan tahu program apa kira-kira yang sudah dilakukan oleh teman-teman cabang? TYP. TYV, betul, bisa jadi. Kak Juli, TYV. TYV antara tengah atau tinggi. Nah, karena ada saja donatur yang bisa ngajak 1-2 anak tadi, tapi tidak bisa mengajak banyak anak. Tapi kalau di dalam TYV itu kompleks, kita mengerjakan banyak hal, pembinaan, kurikulumnya diatur, anak yatimnya betul-betul diperhatikan, dimonitoring. Nah, ini akan menjadi program yang tingkat tinggi yang tidak bisa dilakukan oleh muzaki atau donatur. Maka disinilah semakin donatur, kuncinya apa? Semakin donatur atau muzaki tidak bisa melakukan program tersebut, maka dampak dari program tersebut kepada penerima manfaat akan jauh lebih besar. Maka jawaban yang kedua adalah semakin tinggi tingkat kesulitan program tersebut kita susun dan donatur tidak bisa melakukan, maka semakin yakinlah donatur untuk menitipkan dananya, menitipkan rezekinya, hartanya, dana zakatnya kepada lembaga kita Abu Yatama Indonesia. Maka ini PR besar kita teman-teman semua. Silakan dipikirkan matang-matang dengan timnya, dengan internalnya, silakan bermusyawarah kira-kiranya apa yang kita akan tidak bisa donatur dan muzaki itu lakukan. Karena tadi setelah ACT dibukukan, banyak sekali akhirnya masyarakat antipati kepada lembaga-lembaga, akhirnya daripada menitipkan lebih baik saya sendiri. Maka jangan sampai mereka berkata gitu. Bagaimana adalah kita jawabannya kita bisa membuat program yang sulit, maka mereka pun tidak bisa tidak bisa melakukan program tersebut, sehingga bisa punya alasan kenapa sih pentingnya kita. Akhirnya ini akan nyambung ke materinya penghimpunan yang pernah disampaikan oleh Pak Ismail. Kenapa sih zakat itu harus ke lembaga ambil zakat? Kalau kami dari sudut pandang program, bagaimana membuat program itu betul Gusrof berinovasi sehingga donatur-donatur itu tidak bisa melakukan sendiri. Saya juga terinspirasi dari sedikit cerita dari almarhumah umi saya yang meninggal 2 pekan lalu. Dan inspirasinya apa? Beliau alhamdulillah teman-teman saya sangat bersyukur gitu ya ketika dapat cerita dari kakak-kakak saya, dari adik saya dan saudara-saudaranya sebelum meninggal itu rutin sekali sedekah. Bahkan sedekah itu bisa di 4 lembaga ya. Saya hitung-hitung gitu ya, ada lembaga apa aja gitu. Setiap pagi beliau ke lembaganya Cinta Quran, karena setiap pagi beliau ikut kajiannya Ustadz Bakhtiar Nasir. Nggak banyak memang, 5.000, 1.000 setiap harinya, kalau ada lebih ya lebih. Dan kalau di lembaga kedua beliau mensedekahkan untuk anak-anak yatim di dan keempat barulah ke Abu Yatama. Hanya di situ saya berpikir kan, ketika ini saya bukan maksudnya ria atau bagaimana, mohon maaf, tapi dari sinilah saya belajar. Saya ingin menyampaikan apa yang saya perhatikan gitu ya. Kenapa misalnya keempat lembaga ini dan kenapa beliau mau ke Abu Yatama? Padahal bisa jadi beliau hanya ke 3 lembaga itu saja gitu. Bukan karena alasannya anaknya kerja di sana, akhirnya beliau mau menitipkan sedekahnya. Itu kayaknya alasannya apa ya, kalau di PP ada luas ada sempit banget ya alasan. Maka saya temukanlah akhirnya dari 4 lembaga ini, di antara 4 lembaga ini memang tidak ada lembaga yang menjalankan program khusus yatim sebagaimana di Abu Yatama. Kita alhamdulillah sudah punya program khusus seperti Yatim Fest yang saya lihatkan di sini, Muharram Fest, dan yang terakhir saya bersedekah itu sebelum meninggalnya adalah ke YAI Bandung di program Muharram Fest-nya. Dan itu tidak dilakukan oleh lembaga-lembaga lain. Kita perlu syukuri bahwa kita sudah menjalankan program-program yang memang tidak dilakukan oleh lembaga lain. Yatim Fest, alhamdulillah Allah izinkan kita memuliakan 20.000 anak yatim. Dengan gebiarnya kita ajak anak-anak ke hotel, bahkan Masya Allah kami dari pusat apresiasi dari tim YAI dari Serdang ya, kemarin di
Muharram Fest membuat inovasi baru yang disampaikan nih Gus Rob, yang kita perlu inovasi. Inovasinya apa? Inovasinya anak-anak diajak 2 hari 1 malam, bukan hanya di hotel buat makan dan mendengarkan ceramah, tapi bagaimana anak-anak itu bisa merasakan tidur di hotel yang kasurnya empuk, mungkin tidak sempuk di rumahnya gitu ya. Memang baru sekali mungkin dalam setahun, tapi inilah akhirnya program-program inilah yang akhirnya membuat donatur punya alasan kuat kenapa harus bersedekah, berdonasi kepada Yayasan Abu Yatama Indonesia. Ya, insya Allah, barakallah tim YAI Deli Serdang. Semoga teman-teman lain juga banyak inovasi-inovasi lainnya. Tim Magelang sudah berinovasi dengan tidak hanya memberikan santunan secara bantuan langsung, charity, habis, tapi dengan memberikan modal pendidikan, investasi anak-anak yatim dengan memberikan bibit kambing. Dan ini Masya Allah, setiap saya mendampingi Pak Sudarmanto ya, Ketua, beliau ke lembaga-lembaga gitu ya, ke talk show, ke radio, dan ini selalu diceritakan oleh beliau gitu insya Allah, karena bisa jadi pusat pun saya merasakan gitu ya, kita akan mengingat pasti program itu yang berbeda gitu ya dari yang lain, tentu dengan arahan tetap dengan record apa namanya, tetap dengan track yang sudah ditentukan oleh pusat. Programnya basicnya tetap yatim, tapi inovasi-inovasinya seperti tadi diberikan bibit kambing, terus dia sedang diajak untuk ke mana, ke hotel untuk menginap, itu tetap dengan tujuan kita memuliakan yatim. Adapun bentuk kegiatannya itu kami dari pusat sangat mendorong untuk terus berinovasi teman-teman cabang untuk terus mengadakan apa namanya ide-ide gagasan-gagasan baru untuk program-program ini semakin kesini tidak stagnan. Program-program kita semakin kedepannya tidak hanya program charity saja dan semakin sulit dilakukan oleh donatur. Jadi insya Allah itulah motivasi kita. Ada publikasi yang masif pre-event, pas-event aplikasi. Donatur tidak bisa atau kesulitan mengemas. Nah itu dia Gus Rof. Ini yang mau saya ceritakan juga. Teman-teman YAI cabang Bandung itu membuat satu video, dan daerah lain juga saya lihat udah keren-keren tim medianya. Madiun keren, Magelang juga keren, terus mana Samarinda, kerennya lagi Samarinda pakai apa itu, helikopter kecil, terus saya lupa namanya, drone, wah pakai drone dia bikin itu. Dan akhirnya apa, akhirnya ketika kita buat satu kegiatan, kalau saya lihat ya, saya kasih contoh yang Bandung itu dari awal anak-anak masuk untuk bayar tiketnya, terus dia ngelihat-lihat ada apa aja di dalam Wonderland. Ini namanya Wonderland, kayak dunia dongeng gitu ya di Lembang. Dan ketika itu ada ekspresi anak-anak lagi main di bola, lagi main apa, lagi kejar-kejaran, itu dia bahagia. Akhirnya apa? Akhirnya donatur itu ikut tersenyum, ikut bahagia. Maka inilah yang betul tadi, ketika kita mengemasnya dengan baik pun ya, bisa jadi program itu bisa dilakukan oleh donatur. Tapi kalau kita bisa mengemasnya dengan baik, pra-eventnya, pasca eventnya, donatur tidak bisa atau bahkan kesulitan untuk mengemas program tersebut gitu ya. Dan akhirnya saya lihat video tersebut dikirim ke umi saya, dan alhamdulillah insyaallah umi saya sangat bersyukur gitu bisa mendonasikan sedekahnya, rezekinya kepada program Muharram Fest. Insyaallah kami semua ajak santri nobar film 1 hari dengan ibu kolaborasi dengan Masya Allah. Nah ini keren nih, ini kan inovasi-inovasi, walaupun beberapa daerah sempat saya lihat juga udah ada beberapa yang mungkin Kudus juga pernah ya, Mbak Inung kalau nggak salah ya, Kudus pernah ngajak nonton bareng gitu ya. Dan dipastikan teman-teman semua bahwa program-program kita punya khas ya. Contohnya apa khasnya itu, setiap misalnya ya, setiap mau makan kita me time dulu itu kan khas. Setiap kita sharing kepada anak-anak yatim itu ada nilai-nilai tauhid aplikatif PPA-nya. Itu yang akan menjadi khas, yang akan membuat donatur ketika melihat program kita itu, oh Masya Allah, saya semakin yakin untuk mendonasikan dana zakatnya kita, sedekah saya di Abu Yatama. Seperti itu teman-teman. Saya kenapa mendorong terus tim saya Bu Riani untuk mengadakan penguatan setiap Jumat sore di
rumah singgah Nugra Langit. Walaupun pasien itu cuma ada 2, pasien itu cuma ada 3, bukan banyak atau tidaknya pasien, tapi kita bisa istiqomah dalam menguatkan para pasien yang ada di rumah singgah Nugra Langit. Karena itulah yang bisa jadi punya kekhasan khusus gitu ya, punya nilai lebih, value lebih program-program di Abulia Tama dengan program-program di lembaga lainnya. Karena rumah singgah sangat banyak. Kalau teman-teman tahu di Bandung itu ada beberapa lembaga yang punya rumah singgah semacam rumah singgah yang ada di Abulia Tama. Maka bedanya apa? Saya sampaikan ke para pasien bahwa ibu-ibu semua memang tujuannya adalah ingin sembuh, pulang dengan keadaan sehat, bisa ketemu anak-anak dan keluarga tersayang lagi di kampungnya. Tapi harapannya dengan ibu-ibu bisa berada di rumah singgah Nugra Langit entah seminggu, sebulan, ada yang 3 bulan, memilih nanti setelah pulang dari sana punya pandangan sudut pandang iman itu lebih luas lagi. Kebergantungan pada Allah itu lebih kokoh lagi. Maka itulah saya sangat mendorong agar bisa terus diadakan penguatan-penguatan spiritual. Inilah yang akhirnya tidak bisa dilakukan oleh para donatur. Nah, ini saya ingat ada Bu Haji Devita, Masya Allah, 1 bulan yang lalu saya ikut terjun untuk menyalurkan dana pembangunan sumur bor ya. Nanti Bu Haji Devita bisa sharing juga ya, sharing bagaimana bahagianya para penimba manfaat di sana. Masya Allah, saya terharu banget itu. Mobil masih jarak 100 meter dari lokasi. Udah kedengaran satu desa itu salawat gitu ya, salawat bagaimana mereka menyambut kedatangan tim YAI pusat ada 4 orang dan mohon maaf ya, pusat ada 3 orang, tim YAI Tasik ada 15 orang, disambut dengan salawat. Bahkan ada yang satu warga tiba-tiba meluk saya dan langsung terharu nangis gitu ya. Oh ini anak-anak saya yang perhatian sama saya sampai bilang kayak gitu. Insya Allah banget gitu ya. Itu akhirnya program yang kita susun dan semakin sulit untuk dilakukan oleh para donatur. Kenapa sulit? Karena program membuat sumur bor ini dan MCK kita buat alhamdulillah ya Bu Devita cukup sangat jauh gitu ya jarak tempuhnya. Dari kota Tasiknya itu membutuhkan kurang lebih 2 jam yang jalannya itu nggak mudah terjal. Itulah yang akhirnya kan donatur ngapain sih, dia juga mau jauh-jauh kan, nggak ada waktu juga donatur akhir pekan untuk datang ke sana. Maka saya lihat dalam waktu 2 hari teman-teman semua perlu tahu kebutuhan kita dalam program sumur bor ini adalah 75 juta. Maka dalam waktu 2 hari itu funding terpenuhi 60 juta dan hari ketiga 75 juta lebih sekian sudah masuk dan insya Allah. Karena apa? Karena donatur itu melihat oh ini para warga di sana kesulitan air, harus jalan 1-2 kilometer dan nggak terbayang kalau kita dalam posisi itu, dan sudah dipastikan donatur tidak bisa melakukan itu gitu. Membuat sumur bor jangankan membuat gitu, diajak untuk ke sana pun bisa jadi donatur nggak punya waktu untuk ke sana. Insya Allah ini juga akhirnya saya terinspirasi. Poin pertama ini kenapa akhirnya saya tadi yang pertama saya terinspirasi dari Umi saya sendiri, kenapa keempat lembaga dan memilih Abulia Tama. Yang kedua saya juga terinspirasi dari program-program teman-teman di daerah, juga ada tadi di Tasik, di Deli Serdang, di mana lagi tadi di Magelang, juga Sorowako. Masya Allah udah buat produk khusus ya. Ini bagaimana nih kabar program mosaik berdayanya nih Kak Jamal dan tadi ada Kak Hajra ya. Insya Allah yang rutin membuat produk-produk khusus dan daerah-daerah lainnya yang mungkin terlewat, mohon maaf tidak saya sebutkan satu-satu. Insya Allah sudah mulai melakukan inovasi-inovasi yang ini bukan poin baru, tapi kedepannya harapannya kita bisa lebih memikirkan matang-matang lagi bagaimana kita membuat program ini agar semakin sulit untuk dilakukan oleh donatur atau muzaki langsung. Oke, itu yang poin pertama. Next, yang kedua. Nanti setelah ini bisa kita saling sharing ya. Oke, yang kedua ini dari sudut pandang kitanya.
personilnya ini bisa jadi belum bukan bicara bukan dari sudut pandang programnya, tapi dari amilnya, kita dari relawan-relawannya, kita dari para relawan-relawannya, kita harus punya poin yang cukup penting ini, yaitu from heart, atau artinya adalah dari hati. Maksudnya apa? Maksudnya kita menjalankan program, apapun itu programnya, baik charity atau pemberdayaan, program yang kita sudah susun ini, kita jalankan ini, betul-betul kita jiwai tulus dari hati yang terdalam. Kalau bahasa Babe Jamil itu hadir penuh, sadar utuh. Bahwa kita betul-betul sadar kita sebagai amilin. Kita sadar sebagai jalan manfaat bagi banyak orang. Kita harus sadar utuh bahwa peran kita ini betul-betul membantu banyak orang di luar sana yang sedang kesusahan. Orang yang sedang kelaparan, orang-orang yang sedang mengadu nasibnya antara hidup dan mati, kita tolong. Bahkan saya pernah tertampar gitu ya, termotivasi dari perkataan Pak Ismail gitu. Pernah memotivasi kami dari Pendeguna atau penghimpunan, jangan sampai karena ego kita lagi ada masalah dengan tim kita, terus akhirnya kita nggak menjalankan satu program. Kalau program nyatanya di pusat itu, di Abulia Tamu Pusat ada namanya Rumah Singgah Nugra Langit, kita malas-malasan fundingnya, kita satu sama lain saling ada ikan jalan tisu, akhirnya funding itu tidak tercukupi, pasien tidak tertolong, nauzubillah min dzalik, pasien itu akhirnya meninggal lebih dulu. Memang meninggal sudah takdirnya Allah. Memang meninggal sudah apa? Artinya sudah Allah atur kapan orang itu meninggal. Tapi kita sebagai sesama saudara, sesama muslim, bagaimana kita bisa menolong, bisa mencegah, bisa jadi dengan pertolongan kita lah orang itu bisa lebih lama lagi hidupnya misalnya gitu. Maka kita harus sadari teman-teman semua bahwa peran kita ini betul-betul mulia. Allah berikan amanah dalam pundak-pundak kita ini tidak main-main. Ukuran Allah, takaran Allah tidak pernah melesat, tidak pernah salah. Allah menyimpan amanah di pundak yang mana, karena itu sudah janji Allah dalam surat Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah kami berikan amanah, beban, ujian melebihi batas kemampuan kami, kemampuan hamba-hambaku, kata Allah. Maka sahabat semua, sadarilah bahwa peran kita ini betul-betul insya Allah sangat-sangat mulia. Bahkan Allah cantumkan SK-nya dalam Quran surat At-Taubah ayat 60, yaitu zakat dan sedekah diberikan kepada fakir, miskin, dan juga amil. Maka benar-benar teman-teman kalau sadari, mungkin di tengah kebosanan kita yang setiap pekannya GJB, setiap bulannya kita melakukan program-program yatim, mungkin kita perlu merenungi, jeda sejenak, bahasanya guru-guru kita itu kita perlu melipir gitu ya. Kalau dalam perjalanan kan kita dalam perjalanan entah naik motor atau mobil, kadang kita harus istirahat dulu ya. Kadang kita perlu istirahat dulu di rest area, kita perlu istirahat dulu di pinggir pohon. Kita di perjalanan kita ini yang entah nanti kapan kita akan sampai tujuannya. Bahkan kalau kata Ustadz Mukhtar, bisa jadi kita tidak sampai ujungnya, kita hanya disuruh untuk mati, wafat dalam di pertengahan perjalanan ini, kita mati di atas jalan dakwah ini. Tapi selama perjalanan ini yang sangat panjang ini, entah berapa tahun lagi usia kita perlu istirahat, jeda sejenak, dan kita renungi kembali peran kita, bahwa ternyata betul ya, peran kita ini betul-betul mulia. Ingat-ingat lagi para mustahik yang pernah kita bantu, bagaimana ucapan terima kasih mereka tulus dari hati, karena sesuatu yang disampaikan dari hati akan sampai pula ke hati, deliver from heart to heart. Maka kalau kita betul-betul menjiwai peran kita hari ini, apapun amanah teman-teman di cabangnya, entah itu ketua, sekretaris, bendahara, yang ketua bagaimana menjiwai
perannya, dia bisa membawa gerbong, membawa pasukan, membawa satu kapal dakwah, di mana kalau dia itu dakwah itu baik, maka seluruhnya akan baik. Di mana semakin banyaknya orang yang bersedekah di YAI cabangnya, maka ketuanya lah kecepretan, ya bahasa Sundanya kecepretan, apa kecepretan teh? Kecipratan gitu ya, kecipratan pahalanya, dan tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang memberikan. Ini hal-hal seperti ini sangat perlu teman-teman semua untuk kita renungi gitu. Jangan kan teman-teman yang seminggu sekali gitu ya, kita pun dari pusat gitu ya, jujur saja gitu, yang setiap hari Senin sampai Jumat pagi sampai sore saya ketemu Kang Ahmad lagi, ketemu Kang Tegar lagi, setiap hari dari Cimahi ke Bandung, pulang pergi, itu juga ada pasti rasa bosan gitu ya. Kalau saya dulu di Pengan Cabang, sekarang Kang Tegar yang di Pengan Cabang setiap harinya nyapa-nyapa teman-teman cabang. Ya kalau kita hanya sekedar kalau bahasanya Buya Hamkah, hidup sekedar hidup, maka kerbau di sawah juga hidup gitu ya. Kalau kita sekedar kerja sekedar kerja, terbalik ya. Hidup sekedar hidup, monyet juga, kera juga hidup gitu ya di hutan. Kalau kerja sekedar kerja, maka kerbau juga kerja di sawah gitu. Maka kalau kita sekedar tadi menggugurkan kewajiban, GJB sekedar GJB aja deh, biar kelihatan ya cabang kita itu aktif, biar kelihatan ya cabang kita itu ada kegiatan, maka itu akan hampa gitu ya. Feel-nya kurang, menjiwainya kurang, maka yang akan didapati oleh para penerima manfaat hanya sekedar bantuan fisiknya saja, tapi tidak akan sampai ke hatinya. Sebagaimana kalau ibadah puasa ya, ada ibadah puasa bagaimana kita harus menjaga hati kita, menjaga pikiran kita, menjaga prasangka kita, menjaga emosi kita. Agar apa? Agar kita puasa tidak sia-sia. Maka kenapa sering banget dibilang kalau kita puasa sekedar puasa, menjaga menahan lapar dan haus, tapi emosinya nggak kejaga, pikirannya masih suka nggak baik ke temennya, masih suka gibahin orang, maka puasanya gugur gitu ya. Puasanya bukan gugur, maksudnya puasanya tetap dihitung puasa. Dia tetap dihitung melaksanakan puasa dalam satu hari itu. Tapi yang dia dapatkan hanyalah lapar dan haus. Termasuk ini analoginya saya berikan ini, sebagaimana kalau kita hanya memberikan bantuan, kita berikan bantuan yang paling sederhana dalam makanan nasi bungkus gitu ya. Hanya memberikan nasi bungkus bagi-bagi setiap pekannya, sepekan 10 orang, 100 orang, tanpa ada feel yang kita libatkan, hati yang kita libatkan, jiwa kita yang betul-betul tulus, kita tidak bawa, kita hanya bawa makanannya aja kita bagi, ya penerima manfaat pun yang akan dirasakan hanyalah terpenuhinya rasa laparnya dan dahaganya. Tidak akan betul-betul sampai ke hatinya. Tapi beda kalau kita sampaikan nasi bungkus ini, kita sampaikan betul-betul, kita doakan gitu ya. Walaupun nggak diucapkan, karena doa yang justru doa yang bisa jadi salah satu yang akan Allah hijabah adalah doa yang kita doakan saudara kita tapi tidak diketahui saudara kita. Sebelum itu betul-betul kita minta sama Allah, jangan lupa me time-nya, ya Allah, ini ada 10 nasi bungkus, tunjukkanlah, bimbinglah hamba, kaki hamba, motor hamba ini untuk kepada mereka yang betul-betul hari ini sedang membutuhkan. Dan semoga yang mendapatkan ini betul-betul makanan ini bisa terpenuhi rasa lapar dan hausnya, dan dia pun dari makanan yang kami berikan ini bisa menambah energi untuk melakukan kebaikan, bisa menambah energi untuk dia beribadah. Karena makan itu bukan untuk kenyang, tapi biar kita bisa kuat ibadahnya, biar bisa kita semangat melakukan amal solihnya. Keren apa nggak keren banget tuh kalau kita kayak gitu. Itu insya Allah satu butir nasi kalau bahasanya Ustadz Luqmanul Hakim gitu ya. Antum semua jangan meremehkan gerakan paskas ini, pasukan amal solih, gerakan berbagi
beras ya, gerakan apa? Ya gerakan berbagi beras yang dilakukan oleh Ustadz Lukmanul Hakim dengan timnya di seluruh Indonesia, hampir seluruh daerah sudah ada pasukan amal soleh ini. Jangan pernah berpikir remeh itu hanya satu beras, tapi berpikirlah bagaimana satu beras itu dimakan oleh santri, dimakan oleh anak yatim, dan anak yatim itu dan beras itu masuk ke dalam tubuh anak yatim itu menjadi darah, menjadi semangat anak yatim itu untuk menghafal Quran. Gerakan infak beras ya, wah ini teman-teman sebagian daerah juga gabung juga ya. Beras yang kita anggap remeh itu ternyata bisa menghidupkan anak yatim, bisa bahkan setiap huruf yang dia baca gara-gara dia makan nasi itu dan dia semangat untuk menghafal Quran, maka setiap huruf yang dia baca ketika dia menghafal Quran, insya Allah akan mengalir kepada para donatur dan kepada kita yang menyampaikannya. Maka inilah yang kita harus terus jiwai teman-teman semua. Bukan masalah seberapa banyak yang kita kasih kepada donatur, kepada para mustahik, tapi seberapa berkualitas rasa yang kita akan berikan kepada para mustahik itu. Seberapa kita betul-betul tulus menyampaikannya, termasuk pun kepada donatur. Jangan sekedar kita menawarkan kebaikan setelah donatur itu memberikan donasinya dan kita ucapkan terima kasih dengan template. Nah ini saya kayaknya paling ini ya saya pribadi paling kurang suka kalau pakai template, termasuk kalau saya saat itu di Pengan Cabang 2 tahun kemarin ketika ke teman-teman cabang, kalau saya tulis assalamualaikum dari awal ke Kak Juli, terus nanti nyapa ke Gus Rob, saya tulis assalamualaikumnya dari awal, bukan dari pakai template, karena setiap ucapan itu bisa jadi doa dan betul-betul yang disampaikan itu bisa jadi semangat buat teman-teman. Termasuk kita ke donatur, jangan sampai kita selama ini hanya memberikan doa sekedar doa. Makasih ya, jazakumullah khairan katsiran, ajarallahu fima atoita dan seterusnya. Terima kasih donatur, semoga Allah balas dengan sebaik-baik balasan. Cuman kita ganti nama, hanya kita ganti nama donatur itu, dan itu terus kita lakukan hingga akhirnya donatur juga tidak sampai gitu. Doanya bisa jadi tidak berdampak kepada donaturnya atau keluarganya. Maka seharusnya bagaimana, saran saya silakan boleh dipakai template-nya, diganti namanya. Tapi jangan lupa sebelum kita kirimkan itu kita betul-betul udah berdoa. Seberapa lama sih lama-lamanya kita berdoa? Sebaik banyaknya donatur, 100 donatur misalnya dalam satu hari. Kita mendoakan minimal 2 menit aja. Maka itu kita butuh 200 menit dalam mendoakan donatur itu. 2 menit minta sama Allah, ya Allah khususon untuk donatur ini. Ini sudut pandangnya kita kepada penerima manfaat dan kita kepada para donatur. Jiwai peran kita, jiwai saat kita betul-betul menawarkan kebaikan, kita jangan lupa sekali lagi saya ingatkan me time kepada sebelum kita share kebaikan-kebaikan yang kita mau share kepada para donatur. Ya Allah, semoga para ajakan kebaikan ini sampai kepada mereka yang betul-betul memang hari ini perlu Engkau tolong ya Allah. Maka ketika mereka membantu program kami, membantu anak yatim binaan kami, maka kami bersaksi ya Allah, dia adalah orang baik, maka tolonglah mereka. Sampai harus kayak begitu teman-teman semua. Maksudnya biar betul-betul doa kita pun sampai kepada mereka, doa itu betul-betul tulus, doa itu betul-betul bisa Allah dengar dan Allah kabulkan, dan insya Allah donatur pun akan merasa nyaman gitu ya. Beda dengan hanya sekedar ucapan terima kasih yang selewat aja. Bahkan kalau bisa ini lebih bagus lagi, kita doakan itu tidak hanya pakai teks, tidak hanya pakai tulisan di WA. Kalau saya lebih senang itu kalau mendoakan itu pakai VN. Kalau teman-teman suaranya lagi baik-baik saja, usahakan doa itu pakai VN dan betul-betul diucapkan dengan tulus dari hati kita, dan insya Allah akan
sampai kepada para donatur. Ini yang disampaikan oleh Gus Ruli. Kalau teman-teman menyimak di Rapimnas, bagaimana ke depan PR kita adalah service excellent. Service excellent ini kepada para donatur, juga kepada penerima manfaat. Karena bisa jadi kita renungi gitu ya, kenapa belum banyak donatur yang memberikan amanahnya kepada kita, kenapa masih segitu-gitu aja funding kita, belum nambah, masih stagnan, bahkan nauzubillah ada beberapa daerah yang udah mulai menurun fundingnya, karena bisa jadi donatur yang sudah ada saja kita tidak betul-betul rawat, donatur yang sudah ada saja kita tidak betul-betul layani dengan baik, bahkan penerima manfaat yang sudah kita berikan itu tidak kita perhatikan dengan baik. Satu kali kita kasih udah kita tidak perhatikan kembali. Padahal program yang berdampak itu adalah program yang bisa betul-betul melihat perkembangan donatur penerima manfaat itu secara berkelanjutan. Hampir selesai sholat pasti minta sama Allah agar donatur istiqomah di setiap program PMI. Betul. Pasti donatur juga ada persoalan, kita doakan persoalan-persoalannya, masalah-masalahnya. Insya Allah jangan khawatir teman-teman semua. Yang bicara ini bukan orang yang udah selesai masalah hidupnya. Teman-teman yang hadir di Zoom ini bukan teman-teman yang udah selesai masalah dalam keluarganya, dalam rumah tangganya, dalam bisnisnya. Bukan orang-orang yang memang sudah bisa jadi bukan orang-orang yang rezekinya bisa jadi bisa melebihi para donatur, bukan. Kita masih orang yang memang butuh pertolongan Allah. Maka teman-teman semua, kunci agar Allah tolong kita, maka kita betul-betul menolong mereka dengan hati kita yang tulus, hati kita yang betul-betul ikhlas. Karena salah satu dari dua amalan yang Allah terima adalah ikhlas. Seberapa besar, seberapa kecil amalan atau kebaikan, amal solih yang kita lakukan akan bergantung pada niat dan keikhlasan kita dalam melakukan itu. Itu yang dimaksud dalam poin ini. Poin kita menyampaikan dari hati, betul-betul kita jaga, kita bersihkan, kita perhatikan niat dalam hati kita dalam menyampaikan program-program ini. Karena ini salah satu yang paling penting agar amalan solih kita diterima. Ada amalan besar bisa menjadi kecil, bahkan tidak terlihat, bahkan ibarat debu yang berterbangan. Allah tidak melihat amal solih kita sebesar apapun itu ketika dalam hati kita menyimpan niat yang keliru. Dalam hati kita menyimpan niat yang salah. Itu teman-teman semua. Itu poin kedua, dan poin yang terakhir, next. Dan yang terakhir adalah pertanyaan besar kita dengan pertanyaan what. What itu apa? Benefit apa yang kita bisa kasih untuk muzaki dan mustahik. Ini juga sudah disinggung tadi sebelumnya. Bagaimana kita merawat para donatur. Ini sebetulnya lebih tepatnya kepada materi di bagian penghimpunan. Tapi di bagian program kita akan fokus kepada para mustahik. Dan juga bagian program, bagian pendayagunaan juga mensupport tim penghimpunan untuk memberikan tools-tools apa yang bisa diberikan oleh tim penghimpunan kepada para mustahik. Contohnya apa nih? Alhamdulillah DAI Pusat sudah membuat satu report penyaluran program. Ini dalam bentuk PDF, dibuat beberapa halaman dari program bulan Mei, Juni, dan Juli. Silakan teman-teman jika membutuhkan kami akan share. Ini dibuat oleh tim kami di pendayagunaan, Kang Ahmad. Dari bulan Mei pasca Lebaran, bulan Juni kurban, ini ada fotonya juga kurban, Juli juga ada. Dan nanti ada rekapan secara keseluruhan, ada juga dokumentasi secara setiap programnya, per programnya. Maka dengan pertanyaan besar ini, benefit apa, manfaat apa yang kita bisa kasih kepada para muzaki dan mustahik, maka insya Allah program kita akan lebih berdampak lagi. Kepada para mustahik sudah jelas, kalau kita memberikan lebih kepada para mustahik, dia akan merasakan manfaat yang lebih
Contoh tadi, dalam Mustahik Berdaya kita tidak hanya sekedar memberikan modal usaha, tapi kita juga memberikan penguatan spiritual, kita juga memberikan pembinaan ubudiyahnya, ibadahnya, perbaikan baca Qur'annya, tahsinnya, dan juga penguatan motivasi untuk ia bekerjanya. Maka inilah yang benefit-benefit inilah yang membuat program sosial, program-program yang kita susun ini menjadi lebih berdampak. Sekali lagi tadi ketika kita berinteraksi dengan para mustahik, anak yatim, keluarga duafa, jangan hanya sekedar memberikan bantuan saja, tapi berikanlah benefit lebih, berikanlah value lebih kepada mereka. Entah itu tadi kita mendoakan dengan tulus, ataupun kita memberikan penguatan. Karena penguatan atau istilah pembinaan pada mustahik ini tidak harus melulu kita membuat satu pembinaan dalam satu kelas. Itu pernah dilakukan oleh beberapa daerah, dari Serdang, terus Solowako yang saat 2022 itu mendapatkan reward menjadi cabang yang paling rutin istiqomah dalam membina mustahiknya, karena saya lihat bisa sepekan lebih dari sekali, 2 kali dikumpulkan. Tidak hanya seperti itu, pembinaan mustahik itu bisa kita lakukan ketika kita berpapasan langsung, ketemu langsung. Makanya kenapa teman-teman semua ini perlu diketahui, kalau di Basnas dan lembaga-lembaga lain, lembaga amil zakat lain, baik rumah zakat, dompet duafa, dan lembaga-lembaga amil zakat besar lainnya, di kantornya itu ada dua pelayanan tamu, dua front office gitu ya. Kalau selama ini di IAI Pusat hanya mempunyai satu front office, di mana satu front office itu untuk dua kegiatan, satu menerima tamu secara eksternal, yang satu lagi untuk menerima mustahik. Tapi kalau di lembaga-lembaga ambil zakat lainnya, di Basnas dan yang lainnya, pelayanan mustahik itu dibuat khusus, dibuat satu ruangan khusus, dan ruangan itu lebih tertutup dibanding ruangan atau ruang tamu yang untuk tamu secara umum. Agar apa? Agar izahnya, kemuliaan para mustahik ini juga tetap bisa dijaga. Ketika kita motivasi, menasehati mustahik, itu betul-betul bisa kita one by one gitu ya, person to person, 4 mata gitu ya. Karena apa? Karena nasihat akan disebut nasihat ketika kita menyampaikan hanya berdua. Tapi nasihat yang sebaik apapun kita berikan, tapi kalau ada orang yang mendengarkan selain orang yang mendapatkan nasihat itu, bukan banyak orang, tapi bisa jadi hanya satu orang yang tidak berkepentingan, tapi dia dengar orang itu lagi dinasihati, maka itu bukan namanya nasihat, tapi itu membuat malu si orang yang diberikan nasihat itu. Maka bisa jadi ke depannya ketika nanti teman-teman sudah menjadi perwakilan LAS di provinsi, di cabang-cabangnya, insya Allah punya kantor masing-masing, kita buat satu ruangan khusus di mana kita bisa memotivasi, menasehati, menguatkan para mustahik ini dengan kita tetap menjaga privasinya, kita tetap menjaga izahnya, kemuliaan para mustahik ini. Dan yang kita bisa berikan kepada para mustahik, kepada para muzaki, pelatihan soft skill-nya, pelatihan kewirausahaannya, dan yang lain-lainnya. Kalau ke anak yatim kita bisa berikan penguatan, motivasinya, tidak hanya santunannya, tapi kita juga ingatkan, karena bisa jadi kitalah menjadi orang tua sambung gitu ya. Orang tua mereka udah meninggal salah satunya atau dua-duanya, maka kitalah betul-betul menjadi ayah-ayah pengganti bagi mereka, menjadi ibu-ibu pengganti bagi mereka. Kalau yang masih muda yang menjadi kakak-kakak mereka. Maka kenapa konsep TYV yang kita buat ini dibuat betul-betul seperti kekeluargaan. Bagaimana TYV di Bogor, yang kecil-kecilnya mereka manggil kepada yang besarnya itu kakak, manggil kepada guru-gurunya ustadz ustazah, bisa jadi memanggil yang senior-seniornya ibu atau ayah, karena agar mereka bisa merasakan hadirnya orang tua dalam hidup mereka. Ini yang saya sampaikan tadi, Rumah Singgah Nugra Langit. Di sini ada Kang Tegar,
luar biasanya beliau tetap semangat walaupun para pasien ini yang standby di rumah singgah kita hanya 3 orang, karena para pasien ini kan keluar masuk kadang pagi-pagi mereka ke rumah sakit untuk kontrol, nanti siang baru pulang atau sorenya ada yang baru kontrol, jadi ada yang keluar masuk. Akhirnya di pekan kemarin Kang Tegar memberikan motivasi pada para pasien hanya 3 orang. Tadi sore Kang Ahmad 5 orang. Tapi insya Allah kita niatkan ini kita istiqomahkan agar pasien terus bisa mendapatkan manfaat dari program Rumah Singgah Nugra Langit, agar ketika pulang tidak hanya sembuh dari fisiknya, tapi juga pemahaman keimanannya, sudut pandang tentang keimanannya, keyakinan dia kepada Allahnya akan lebih besar lagi. Ini juga salah satu yang benefit yang kita berikan kepada para donatur, meminjam lisan anak-anak yatim. Bukan hanya mengaminkan, beda meminjam lisan anak yatim dengan mengaminkan doa-doa para donatur. Bedanya apa? Bedanya kalau meminjam lisan, kita betul-betul membimbing anak-anak yatim itu bisa berdoa, mengucapkan satu kalimat demi kalimat lainnya untuk para donatur. Inilah menjadi kekhasan yang kita yang kita berikan kepada para anak-anak yatim di luar sana. Pada muzaki nanti dibahas lebih lanjut apa yang harus kita bisa kasih kepada para muzaki, kepada donatur, entah nanti merchandise bagi para donatur kelas atas, kelas kakap 5 juta ke atas, kita kasih apa, 1 juta sampai 5 juta kita kasih apa, botol minum kah, yang gambar Abul Yatama, kalender kah, kaos dan yang lain-lain, yang 100.000 sampai 1 juta kita kasih apa, minimal ucapan sertifikat terima kasih dan yang lain-lain. Itu nanti next akan dibahas lebih dalam lagi di bagian penghimpunan. Itu teman-teman semua. Terakhir Kang Tegar, kita coba review dulu 3 poin, tapi penjabarannya lumayan panjang. Kita mulai review teman-teman semua di halaman terakhir Kang Tegar. Oh, udah habis ya. Oke, yang pertama silakan dijawab, kita sama-sama review kembali. Poin yang pertama adalah poin how. Mohon maaf ya teman-teman, saya rumahnya di pinggir banget sama jalanan. Jadi dari tadi ada suara-suara motor mobil, jadi agak noise-nya mengganggu ya. How apa teman-teman semua? Poin pertama ini bagaimana apa? Bagaimana membuat program yang tidak bisa dibuat oleh donatur. Masya Allah, Kak Juli nih nyimak luar biasa nih dia tadi. Nggak kelihatan orangnya tapi nyimak dia. Bagaimana kita bisa membuat? Masya Allah, syafakillah. Kak Juli, Masya Allah nih yang selalu sibuk mana-mana disuruh istirahat dulu sama Allah ya. Bagi orang sensing sakit itu menghambat banget ya, tapi memang harus istirahat. Butuh haknya ya, dipenuhi hak-haknya. Oke, yang pertama bagaimana kita bisa membuat program yang tidak bisa dilakukan oleh donatur atau muzaki. Yang kedua, from heart, dari hati. Apanya yang dari hati? Silakan, selain Kak Juli, saya coba pengen yang lain yang menjawab. Ada yang mau menjawab atau tidak pakai mic boleh, hanya di komentar juga boleh. Silakan, ada yang mau menjawab apa? Cek. Masih pada hidup? Masih pada hadir di Zoom? Apa yang dari hati, bagaimana maksudnya itu? Ufatan cuman gambar kamarnya doang, orangnya di mana? Nah, ada di chat nih. Bekerja dengan hati bukan sekedar menggunakan. Wih, mantap nih Mbak Nini, Masya Allah. Betul. Bagaimana kita sebagai amil betul-betul menjiwai setiap program yang kita lakukan dan kita betul-betul menyampaikannya tulus dari hati. Didoakan salah satunya. Kayak yang terakhir apa?
apa itu maksudnya poin yang terakhir apa? Ya apa? Poin besarnya apa? Apa benefit apa yang bisa kita kasih kepada para mustahik dan kepada para muzaki atau donatur. Oke, next kita buka saja sesi diskusi, tanya jawab atau mau sharing-sharing tentang program yang di daerahnya masing-masing yang sudah memenuhi ketiga poin tersebut atau mungkin baru 1 atau 2 poin, silakan uh, saling sharing saja. Saya kembalikan dulu kepada Pak Moderator Kang Tegar. Mangga dengannya saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Ustadz Dudi yang telah menyampaikan materi yang luar biasa pada malam hari ini tentang More Impact Program ya. Tadi ada 3 poin. Apa aja tadi? Ya, selanjutnya barangkali ada yang ingin ditanyakan ataupun yang ingin didiskusikan dari sahabat semua, dipersilakan. Boleh raise hand ya, atau boleh ditulis di kolom komentar. Satu, dua, tiga. Sepertinya belum ada ya. Baik, cek. Nah, kalau misalkan mohon maaf di sini juga agak ramai kendaraan. Ya, kalau misalkan tidak ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, nggak apa-apa ya, Kang Dodi ya. Iya, Bapak. Mungkin di chat ada yang belum terbaca, Kang Tegar. Afwan, tadi saya lagi fokus Oh, menyampaikan materi. Ada nggak siap. yang belum kebaca? Kita Coba lihat dicek. Kak Juliani drone. Drone itu apa ya, Kak? Bu Devi sama Kak Yuli Tasik Drone juga itu. sinergi dengan GJB buat nobar bareng anak yatim. Masya Allah, luar biasa. Keren banget ya. Mudah-mudahan makin GIB, meriah Kang acara. Tegar Afwan. Oh, GIB. Iya. Bukan GJB. GIB. Gerakan Mhm. Impak Beras. Masya Allah, keren, keren, keren. Menyimak Ustadz, anak yatim diajak berbagi kepada pihak lain, dibekali ke anak-anak disabilitas, panti jompo, dan lain-lain, biar mereka merasakan berganti peran dari yang biasanya menjadi penerima, menjadi pemberi. Masya Allah, ini luar biasa banget ya, inovatif Keren dari Gus Rof, banget, Masya Allah. yang secara tidak langsung juga mengajarkan anak-anak untuk belajar berbagi sejak dini ya. Mudah-mudahan suatu saat anak-anak yang diberikan program demikian suatu saat menjadi orang yang dermawan, orang-orang yang bermanfaat untuk agama dan bangsa. Gerakan infak beras, pasukan amal soleh, Insya Allah. Hampir selesai sholat, pasti minta sama Allah agar donatur-donatur istiqomah di setiap program-programnya. Iya. Amin ya Robbal Alamin. Mudah-mudahan eh dan untuk kita semua juga ya, memang jangan lupa untuk menyelipkan nama-nama para donatur dan juga para penerima manfaat dalam setiap doa-doa kita. Mudah-mudahan para donatur diberikan keistiqomahan dalam apa menitipkan eh, rezekinya kepada kita untuk disalurkan kepada para penerima manfaat, dan mudah-mudahan para donatur juga diberikan kesehatan, rezeki yang luas, dan juga bisa benar-benar merasakan manfaat yang dari program-program yang kita laksanakan. Doa untuk donatur, bekerja dengan hati bukan sekedar menggugurkan kewajiban. Masya Allah, ini betul banget ya yang tadi disampaikan oleh Ustadz Dudi, pesan dari Buya Hamka. Hidup jangan sekedar hidup, karena babi di hutan juga hidup. Bekerja jangan sekedar bekerja, karena kerbau di sawah juga bekerja. Gimana cara kasih reward ke donatur? Kadang kan donatur malah nggak mau dikasih hadiah-hadiah gitu, dan kebanyakan para donatur nggak mau disebut namanya. Nah, ini mungkin pertanyaan yang eh, mungkin bisa dijawab oleh Ustadz Dudi ya. Ya. Iya,
Tapi kayaknya emang tadi makanya saya sampaikan ya Kang Tegar, kalau untuk servis kepada donatur kayaknya lebih tepat untuk bagian penghimpunan. Mungkin untuk ini kita tampung dulu ya, karena memang ini basicnya kalau melayani donatur pada penghimpunan. Kecuali kalau tugas kami pendayagunaan ya tadi menyediakan reportase, menyediakan laporan kaji dampak daripada program yang kita lakukan. Kalau lebih ke reward, itu kan lebih di bab merawat donatur ya, agar istilahnya apa ya, terus mau, kalau bahasanya jual beli ya repeat order ya, repeat donasi, terus biar mau repeat donasi terus kita itu mungkin nanti di bab sesi khusus di penghimpunan ya Kang Tegar ya, dalam sesi merawat donatur. Itu ya Kak Esti, karena saya pun masih belum bisa nih untuk menjawabnya. Kang Tegar punya jawaban tersendiri, karena Kang Tegar nih pengalaman organisasinya luar biasa nih. Saya kan Dari di nasional sampai internasional. Masya Allah. Saya kan di organisasi selain DAI di Muhammadiyah, Ustadz. Enggak. Di Muhammadiyah pun Terus majelis kadar bukan bagian apa penghimpunan. Baik, insya Allah nanti ya, akan dijawab ya Kak Esti pada sesi bagian tim penghimpunan. Insya Allah. Jadi untuk pembinaan cabang kedepannya itu setiap pekan itu akan dijadwalkan oleh semua divisi. Jadi pendayagunaan pekan berapa, penghimpunan pekan berapa, media pekan berapa, keuangan pekan berapa gitu. Dan insya Allah nanti akan ada kurikulum atau tema-tema yang akan disusun, yang akan dibahas juga nanti ke depannya. Dan salah satunya adalah materi tentang penghimpunan atau yang di dalamnya itu ada mengenai tentang bagaimana cara maintenance donatur ya insya Allah. Dan untuk sahabat semua juga yang barangkali punya saran dan masukan, kira-kira pengen materi khusus nih untuk pembinaan cabang, pengennya materi tentang apa, boleh disampaikan ya ke kita di tim pendayagunaan pusat. Kang Tegar, saya mau materinya tentang ini nih, boleh disampaikan nanti. Insya Allah kita akan ikhtiarkan untuk bisa memfasilitasi. Kak Putri Nadia dari Batubara, kalau dari pendapat saya sih kepengen kasih benefit ke donatur, terkhusus donatur sahaja yang setiap bulan pasti dikutip cancelingnya ada apa ya, ini saya ketutup sama ini. Coba kasih ini dulu. Oh, ada ide mau buat kajian mata khusus donatur sahaja. Sekaligus kasih reward kecil-kecilan tapi masih bingung nih bingung ininya pengeluarannya. Masya Kang Allah. Tegar ya. Ya, gimana Ustaz? Ya ini bisa di sharing, Oh iya, siap bisa di Ustaz. pengalaman Kang Tegar saat jadi funding offline ya, mengadakan modalnya apa, berapa kira-kira, apakah emang perlu biaya yang banyak atau gimana, silakan bisa sharing Kang Tegar. Baik Ustadz, ini terkait kasih benefit ke donatur ya, khususnya donatur sahaja, dan Kak Putri katanya ingin mengadakan kajian, misalkan kajian mata untuk apa, sebagai bentuk reward dan maintenance ke donatur. Karena kalau mau kasih reward untuk donatur nggak mungkin kita funding dana Kang, betul sekali. Nggak mungkin ya, dan kayaknya kalaupun kita fundingkan nggak ada yang mau transfer juga. Insya Allah ya. Memang betul sih kita di pusat sendiri ada kajian tersendiri juga. Namanya kajian Kamis sore karena memang dilaksanakan setiap Kamis sore, dan kajian itu dilaksanakan oleh apa namanya tuh? Oleh kami untuk maintenance para donatur sahaja yang ada di sekitar kantor YAI gitu. Dan sebetulnya di cabang pun masing-masing sah-sah saja ya kalau misalkan mau mengadakan kajian untuk para donatur. Terlebih kalau misalkan untuk apa cabang-cabang yang memang dekat dengan para pengurus PPA-nya itu bisa apa namanya itu bisa kerjasama dalam program kajian mata ya. Jadi melaksanakan kajian mata bareng-bareng untuk sama-sama merawat donaturnya masing-masing, dan juga apa
Jadi supaya para donatur tuh merasakan manfaat dari Abul Yatama bahwa ketika kita menjadi donatur di Abul Yatama itu, Masya Allah bisa mendapatkan ilmu dari kajian-kajian yang dilaksanakan oleh Abul Yatama, entah itu di kajian mata ataupun mungkin dengan tema yang lain ya gitu, Insya Allah. Dan juga selain mengadakan kajian juga mungkin yang gratis itu tentu adalah silaturahim ke para donatur sahajanya, dan memang paling ideal itu untuk merawat donatur sahaja itu kita mendatangin ke rumahnya gitu, datang ke rumahnya, ngobrol, dan mungkin banyak juga para donatur yang sebetulnya ingin bercerita, berkeluh kesah kepada kita, maka kita perlu hadir untuk para donatur menjadi pendengar yang baik untuk mereka, yang bisa menampung curhatan-curhatan mereka, menampung keluh kesah mereka, dan mungkin kalau donaturnya ibu-ibu dan apa namanya tuh petugasnya juga akhwat ya, biasanya ibu-ibu ini masalah rumah tangganya ingin dicurhatin. Nah, ini bisa jadi tempat curhat yang kita harus jadi tempat curhat yang baik juga buat mereka gitu. Jadi jadikan para donatur itu sahabat kita, yang bahkan mungkin ketika para donatur kita sakit, kita datang untuk melongok dan menengok ya. Kita datang untuk menengok, kita doakan, dan ketika donatur misalkan punya hobi ataupun prestasi sesuatu, kita apresiasi mungkin dengan ucapan atau mungkin kita silaturahim ke rumahnya dia gitu, memberikan sesuatu gitu. Dan juga bisa juga ya untuk maintenance donatur sahaja itu dengan men-share konten-konten yang eh, apa yang menginspirasi, yang memotivasi gitu. Nah, sebetulnya kan beberapa kali dalam sepekan itu sudah sering di-share ya konten-konten dari pusat Abul Yatama, entah itu konten tentang motivasi ataupun tentang inspirasi di grup-grup sahaja ataupun di grup-grup Korwil, dan juga di grup seperti Ketua Nasional, Keuangan Nasional, dan juga Kesekretariatan. Nah, itu eh, kalau diperhatikan memang template-nya tuh tidak ada namanya tuh tidak ada nama eh, tidak ada tulisan Instagramnya YAI Pusat gitu ataupun media sosial YAI Pusat yang lainnya. Kenapa? Supaya oleh masing-masing daerah ini bisa di-share kembali, bisa di-forward kembali untuk para donaturnya gitu. Jadi para donatur tuh mendapatkan konten-konten inspirasi dan motivasi dari kita semua secara rutin. Dan mungkin kalau misalkan memang ada dana, ya bisa saja kita memberikan merchandise untuk para donatur seperti tumbler misalkan atau kalender yang tadi. Nah, ini dari Ustadz Dudi. Di Pusat sejak setahun kemarin rutin mengadakan kajian pekanan modalnya, snack box dan minum. Biaya fee Ustadznya tidak menentu karena lebih banyak dari pengurus-pengurus Pusat itu sendiri. Ya betul ya. Kajian yang dilaksanakan oleh Pusat itu kebanyakan diisi oleh dari kita sendiri ya, dari Kang Ain, dari Ustadz Dudi gitu. Dan untuk teman-teman pun silakan disesuaikan saja dengan kondisinya masing-masing, apakah mungkin itu kolaborasi dengan PPA di kajian mata ataupun mungkin punya kajian tersendiri dengan materinya atau dari anggotanya masing-masing, atau mungkin dari Ustadz yang ada di sekitar rumahnya juga boleh, itu bebas ya secara teknisnya gitu. Pemateri Kang Tegar. Saya cuman sekali aja Kang Dudi ngisi materinya. Iya. Yang paling luar biasa itu Bu Riani kalau udah ngasih materi. Wah. Kalau dari batubara memang belum pernah sama sekali. Ide tadi pun memang pure ide saya. Sudah sharing ke teman-teman, tapi ya itu tadi berarti pengeluaran karena donatur sahaja kan ada sekitar 100-an orang. Perlu aula dan lain-lain, Masya Allah. Nah, ya, kalau mau kasih reward untuk donatur nggak? Oh ya. Nah, mungkin kalau untuk ngadain kajian kayaknya nggak nggak perlu selalu mengadakan snack juga ya. Yang penting ada tempat sama ada pematerinya. Nah, untuk tempatnya itu bisa cari alternatif juga, misalkan pinjam masjid di sekitar rumah ya,
Jadi nggak harus untuk kajian sih nggak harus pinjam aula, tapi di masjid juga cukup karena toh memang sepengalaman saya sih kalau misalkan kita ngadain kajian, kalau pematerinya bukan ustadz yang terkenal ya di regional ataupun nasional, biasanya yang datang sekitar 20-30 orang, paling banyak tuh 50 orang gitu. Biasanya di masjid itu sudah cukup ya Ustadz ya. Jadi digaskan aja gitu. Paling pengeluarannya itu hanya di apa pematerinya aja. Dan bahkan kalau di pusat itu kita ngadain kajian untuk para donatur sahaja. Nah pas waktu mulai kajian kita tetap nyebarin apa ngelilingin canceling keliling gitu. Tapi tetap keisi juga. Jadi biayanya itu kehandle sama canceling keliling waktu kajian itu. Tuh, jadi boleh ya untuk untuk eh, tempat bisa boleh pinjam di masjid sekitar. Bahkan kalau di masjid justru insya Allah DKM masjidnya senang gitu masjidnya diramaikan. Dikasih kalender yang berisi foto-foto kegiatan. Amin. Mudah-mudahan doakan ya mudah-mudahan ya pusat eh, apa namanya tuh bisa memproduksi kalender-kalender yang berisi foto-foto kegiatan. Adakah support kira-kira dari pusat untuk itu? Amin ya robbal alamin. Kita kalau dari saya pribadi sih tentu harapannya diusahakan ada ya, namun memang perlu istilahnya tuh perlu peningkatan capaian sahajanya juga dari kita. Doa-doa saya mohon doanya justru dari para sahabat semua, mudah-mudahan capaian saja kita terus meningkat dan bisa memberikan reward yang terbaik untuk para donatur dan terutama untuk support terkait tadi ya souvenir untuk para donatur. Insya Allah kita insya Allah coba usahakan. Deli Serdang, insya Allah ada taklim yang dibuat untuk benda-benda yatim sebagai penguatan. Masya Allah, keren banget nih. Bisa jadi inspirasi untuk cabang-cabang yang lain. Silakan kalau mau mengadakan taklim untuk para benda yatim ataupun mungkin warga sekitar. Boleh banget ya. Saya sendiri memang kalau boleh sedikit curhat di Muhammadiyah itu kita mengadakan pengajian rutin yang eh, pematerinya tuh dari anggota kita sendiri yang memang punya basic keilmuan agama dan para pesertanya itu dari apa dulu tuh waktu awal-awal sedikit cuman dari pengurus internal dan juga dari para ibu bunda-bunda yatim penerima manfaat. Namun alhamdulillah memang seiring berjalannya waktu karena kajiannya kita buka untuk umum, alhamdulillah banyak juga warga yang ikut hadir dalam kajian tersebut. Bahkan setelah ikut pengajian, mereka ingin ikut berdonasi juga menjadi donatur di kita gitu. Bahkan nggak hanya itu, tetapi juga turut yang awalnya hanya cuman ikut-ikutan, akhirnya turut jadi relawan kita juga gitu. Apalagi kalau misalkan materi-materi taklimnya tuh yang relate dengan kehidupan, apalagi, nah terutama untuk kajian benda-benda yatim ya. Biasanya kalau taklim benda-benda yatim itu materi paling cocoknya itu ya tentang materi masalah rumah tangga ya. Ini paling relate banget. Saya juga aktif di Masjid Al-Mukarramah. eh Ya, kalau untuk bunda-bunda itu eh, masalah rumah tangga dan ekonomi yang paling eh, rame tuh kajiannya tuh. Magelang baru mencoba program 3 in 1, yaitu GJB berbagi sayur telur kepada jamaah sholat subuh dimulai dari lingkungan pengurus relawan. Ada 3 misi dalam satu kegiatan, yaitu 1 sedekah Jumat berkah, 2 untuk memamurkan masjid, terutama subuh, 3 memberdayakan pedagang sayur keliling di Borong. Masya Allah, keren banget nih. Sudah sempat saya lakukan juga. Tapi memang di masjid rumah saya ya. Ini emang program eh, sholat subuh berjamaah ini sekaligus GJB ini program yang cukup bagus ya, Gus Rof, karena eh, bisa meramaikan masjid di subuh hari yang biasanya sepi, cuman satu baris.
ada kegiatan ini, apalagi kalau misalkan sebelum berbagi tuh beres sholat subuh tuh kita ada kajian dulu. Nah, setelah kajian itu tuh beres, baru jamaah yang ikut kajian itu dapat sayur mayur ya dari kita gitu sebagai bentuk KJB, dan justru dari kegiatan itu tuh masjid subuhnya jadi rame setelah jamaah subuhnya banyak gitu, dan juga apa masyarakat merasakan dampak ataupun manfaat dari kita gitu, dan juga para donatur ataupun para orang-orang yang memiliki rezeki lebih jadi melirik nih, wah ini program luar biasa banget gitu, dan jadi menambah pada donatur ya gitu. Ya betul, kalau masjid biasanya infak seikhlasnya. Ya Itasik bikin Kak kalender buat donatur, jadi setahun sekali, Masya Allah, keren ya. Sebetulnya di YAI Pusat kita untuk kalender tahunan itu sudah ada desainnya, nanti boleh diminta ya kalau mau desainnya. Kerjasama ke dinas-dinas put biasanya gratis tuh pakai aulanya. Nah, boleh tuh, bisa juga kerjasama ke dinas-dinas. Nah, saya jadi keingatan juga ini dari apa? Jadi ternyata sahabat semua kita asal tahu apa? Asal tahu informasinya sebetulnya di ini kalau di Bandung ya, nggak tahu kalau di daerah lain. Di Bandung itu asal tahu apa channel-channelnya sebetulnya banyak banget tempat yang gratis yang bisa dipakai untuk kegiatan. Entah itu masjid-masjid besar. Kalau di Bandung itu ada Masjid Al-Morobi, Al-Mukarramah, terus apa masjidnya toko Robani ya, Robani produk apa pakaian Muslim, dan juga di gedung-gedung pemerintahan seperti Gedung Sate kalau di Kota Bandung itu, terus ada gedung-gedung lainnya yang ternyata itu tuh gratis gitu. Itu ternyata bisa kita akses, yang penting kita tahu informasinya, dan salah satu cara untuk tahu informasinya itu ya googling gitu, browsing di internet atau buka-buka di Instagram itu pasti ada gitu. Saya juga baru tahu tuh baru-baru pekan-pekan kemarin dari istri. Tahu gitu kan, buat nikahan mending pinjam aula yang gratis aja kan ya daripada bayar. Sudah Bu, coba tanya-tanya aula bupati, tapi biasalah kalau udah gitu, apalagi bentar lagi pemilu. Masya Allah. Eh, ya kepikiran juga soal kalender itu, semoga tahun depan ada subsidi kalender dari pusat. Amin ya Allah, mudah-mudahan doakan ya sahabat semua. Jadi dipisahin per bulan dari canceling. Nah, bikin kalender tuh dan dibagikan ke donatur. Nah, ide yang bagus nih dari Bu Devita. Jadi apa dari canceling saja itu sudah dialokasikan ya dananya ya untuk mungkin untuk souvenir ambil berapa persen dari total capaian saja, terus untuk kalender diambil berapa persen. Jadi biar waktu pas dibutuhkan slot dananya udah ada, tinggal produksi. Ini masukan bagus banget dari Bu Devita, luar biasa, keren keren. Boleh ditiru ya Bu Devita oleh daerah yang lain. Saling sharing saja kita. Kalau dari pendapat saya sih, kepengen kasih benefit ke donatur terus khusus donatur sahaja yang setiap bulan pasti dikutip cancelingnya. Ada ide mau buat kajian mata khusus donatur saja sekaligus. Oh ya, ini udah ya tadi ya. Gitu. Oh. Lalu boleh di-share nanti materinya Kang Dudi. Siap, nanti saya share materi yang tadi Kang Dudi sama apa insya Allah nanti apa setiap pembinaan kan ini di record ya sama saya, insya Allah nanti akan diupload di YouTube dan bisa disimak juga. Nah, cuman apa nanti diuploadnya ketika besoknya ya, besok pagi saya upload, karena biasanya kalau udah beres Zoom meeting pada malam hari ini, saya kan Zoomnya di luar nih, biasanya langsung pulang dulu ke rumah. Kalau udah ke rumah nggak buka laptop. Nah, nanti biasanya pagi besok saya buka laptop, upload materi malam hari ini. Nah, cuman memang nggak pernah di-share di grup karena saya sih
harapannya yang apa yang memang minta linknya ke saya, minta rekamannya ke saya baru saya kasih gitu. Tapi kalau nggak diminta ya nggak saya kasih. Khawatirnya karena saya yang sering upload nanti malah nggak ikut Zoom lagi, malah pengen ikut rekamannya aja. Insya Allah kalau lebih berkah ikut Zoom-nya secara live streaming ya dibandingkan lihat rekamannya. Ya bener Kang, kadang Bunda Yatim itu sering curhat kan, itulah yang jadi ide taklimnya Ustadznya, biasa kami Ustadz Sani Abu Salsa. Jadi langsung jelek di hati Bunda-Bunda Yatim, Masya Allah bener banget nih. Karena memang kajian-kajian yang bikin jelek di hati itu pertama temanya yang tepat gitu, relate dengan kehidupannya, dan yang kedua adalah pematerinya yang memang eh, bagus menyampaikan materinya. Luar biasa nih Kak Juliani. Intinya harus ada orang dalam. Ya, gimana ya? Eh, bisa iya, bisa tidak. Berarti harus nikah lagi. Astagfirullah, Ustadz Dudi. Insya Allah saya setia ya, setia pada 1000 gadis. Mohon doanya semoga acara berjalan lancar. Ahad 17 September YAI Kudus adakan YAI Kudus Award untuk Duta Yatim. Masya Allah. Doa terbaik untuk YAI Kudus. Semoga acaranya lancar dan banyak yang merasakan manfaatnya ya. Masya Allah ini agendanya inovatif sekali. Barakallahu fikum Pak Umam. Semoga lancar kegiatan agenda YAI Kudus Award-nya. Ya benar, ini inovatif banget nih dari YAI Kudus. Kayaknya nanti boleh share juga nih dari YAI Kudus. Kira-kira kegiatannya gimana biar jadi inspirasi juga untuk yang lain. Keren Masya Allah Kudus. Masya Allah. Tasik juga keren, dan daerah-daerah yang lain juga keren. Insya Allah ya kita semua keren karena kita orang-orang yang anti mainstream. Loh, anti mainstream gimana? Iya, kalau yang lain kan aktivitasnya biasanya bangun kerja pulang, bangun kerja pulang. Nah, kalau kita agak beda dikit nih, agak ngeyel dikit, bangun kerja mikirin umat, bangun kerja mikirin umat, bangun kerja mikirin umat. Nah, mudah-mudahan perbedaan kita jadi value yang luar biasa di mata Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Amin. Seru banget nih chat malam ini Ustadz Dudi. Ya, Allah dikiranya tadi kan 9:30 udah beres materi. Iya. Gak ada yang ini ya, gak ada yang nanggap. Ternyata dari awal tadi Kak Hesti nanya kira-kiranya apa yang bisa dikasih. Terjawab semua sama teman-teman ya, Masya Allah banget nih. Tapi kan insya Allah nanti akan diperkuat lagi ya saat materi tim penghimpunan ya tentang maintenance donatur. Di bab penghimpunan ya, kalau apa yang bisa dikasih ke donatur ya. Iya betul. Dan juga terkait maintenance donatur, Ustadz Dudi, insya Allah kan sebelumnya kita sudah melaksanakan IST ya, eksklusif sahaja training, dan juga setelah IST kita mengadakan review sahaja dan juga mengadakan Q&A sahaja ya di pekan kemarin. Nah, insya Allah untuk kedepannya kita akan mengadakan koordinasi sahaja. Nah, apa itu koordinasi sahaja? Jadi koordinasi sahaja itu kita Zoom khusus antara YAI Pusat dibantu juga oleh Bang Arbi dari Tebing Tinggi untuk sharing dengan teman-teman semua di daerahnya masing-masing. Cuman kalau Q&A dan IST kemarin kan kita semua cabang di satu Zoom kan. Nah, kalau misalkan untuk koordinasi sahaja ini, jadi nanti teknisnya itu satu daerah gitu. Nah, nanti setiap daerah nanti insya Allah akan diurutkan mana yang akan duluan nih. Nanti kalau misalkan udah kebagian, nanti satu daerah itu akan Zoom khusus dengan YAI Pusat dibantu dengan Bang Arbi juga untuk sharing tentang sahajanya bagaimana gitu. Salah satu materi yang akan disaringkan itu adalah maintenance donatur gitu. Jadi siap-siap ya untuk
untuk kegiatan yang sudah direncanakan. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusannya. Dan kalau mau ada yang didahulukan, ya boleh langsung japri aja saya. Kang, saya mau tanggal segini, gitu. Boleh. Bu Endang izin live ya, boleh Bu Endang. Materinya sudah selesai juga ya. Baik, Ustadz Dudi sudah jam 10 tepat nih waktu Indonesia Barat. Kira-kira cukup aja barangkali ya Ustadz. Tutup ya, nggak ada closing statement ya tadi. Di statementnya kebanyakan udah nanti nambah lagi jadi paling untuk materi izin untuk dilengkapi dulu ya Kang Tegar, mungkin nggak langsung malam ini. Semoga besok udah mulai bisa di-share gitu ya. Siap, boleh Ustadz. Saya tunggu nanti subuh ya. Siapa subuh? Ngerjainnya sebelum subuh berarti. Gas. Bismillah. Untuk umat. Amat mata nungkul kemana ya? Iya. Kebiasaan ya, Bang. Baik, barangkali sebelum ditutup, kira-kira ada pengumuman gak nih dari Kang Admin dan Kang Dudi? Yang ini Tugas Kang mungkin Ahmad, petugas Tegar. RSAL, funding RSAL bersama itu coba diumumkan oleh Kang Ahmad. Oh ya, Oke. silakan Kang Ahmad. Ya, Bismillah, sahabat semua, mungkin mengingatkan sedikit ya mengenai program, salah satu main program dari YAI sendiri, yaitu Rumah Singgah Anugerah Langit. Jadi untuk YAI Pusat sendiri, rumah singgahnya itu habis insya Allah di bulan depan ya Kang Tegar ya, kalau nggak salah. Di bulan depan akan habis kontraknya gitu, dan kita butuh 1.200 orang baik untuk patungan untuk biaya sewa RSIL ini, karena mengingat dari RSIL sendiri merupakan main program dari YAI ya. Jadi dimohon untuk sahabat semua di cabangnya boleh untuk bantu funding disebarkan untuk funding patungan RSIL-nya ke donatur-donaturnya ya. Gitu, sehingga keberlangsungan program RSIL di pusat sendiri masih bisa berjalan lagi seperti itu mungkin. Gitu. Ya, insya Allah ada itu juga Kang Ahmad, webinar ya. Nanti mohon dibantu untuk Nah, ya, share insya Allah nanti amal. terdekat ya, Ustadz ya. Yang terdekat Ya, itu ada webinar untuk funding RSIL ini. Insya Allah pematerinya masih dirahasiakan ya, Ustadz ya. ya, rasakan insya Allah yang Allah. gebiar viral sedunia akhirat. Masya Allah. Insya Allah Dibantu. dilaksanakan tanggal 29 ya, Ustadz ya. Sekaligus Ya, pembinaan cabang, kalau sekaligus memperingati bercabang Maulid bawa Nabi ya, Ustadz ya. Insya Allah. ya, bercabang bawa 10 donatur aja kan kali 80 cabang udah 800 sudah full Zoom ya, 200-nya mau pusat. Iya, Gitu. betul. Bismillah Jadi ya insya Allah teman-teman. sahabat semua juga bisa ajak donaturnya untuk ikut webinarnya ya. Insya Allah nanti disampaikan tentang apa ya? Intinya tentang kesehatan lah insya Allah. Nanti akan disampaikan oleh pemateri, dan di akhirnya akan ada ini ya, CTA-nya mungkin ya. Seperti Ya, itu. Mungkin cukup Ustadz. cukup insya Allah. Petugas minggu depan mau ditunjuk oleh Nah Kang itu. Tegar. Coba Kang Tegar. Kang memiliki hak untuk menunjuk. Sebelum saya tunjuk, barangkali ada yang bersedia. Langsung off semua kalau ditanya begitu. Oh iya benar. Baik, kalau gitu untuk petugas pekan depan siapa ya kira-kira ya? Ustadz Dudi, mohon masukannya juga. Coba dipilih salah satu, yang penting orangnya udah menyatakan siap, nanti harus jawab dulu ya. Siapa yang belum Betul. kira-kiranya nih? Kalau misalkan Belum nih. dari Tasik gimana nih? Udah pernah belum? Pernah, Tasik udah pernah ya, Bu Depitnya udah. Nah, kalau Madiun? Madiun pernah juga. Yang belum yang mana nih Ustadz? Bali udah belum nih, Bu Rini? Wah, Bali nih, lagi muncul lagi semangatnya nih, Bu Haji Rini. Oh iya, kita coba Mana cek dulu. Bu Haji Rini? Oh, Haji Rini. Assalamualaikum, Bu Haji Rini. Jangan dicolek Kang Tegar, bukan mahram, disapa. Oh, siap Ustadz, maaf. Salah lagi. Disapa. Bu Haji Rini, mana nih Bu Haji Rini suaranya? Lagi semangat lagi nih, barakallah nih. Udah ini ya, udah keluar ya S2-nya ya. Udah resmi nih, Bu dosen.
Mana nih, nggak ada suaranya nih. Jam 11 kayaknya Kang Tegar di Bali ya. Kalau Palembang gimana? Palembang udah, Palembang udah. baru deh. Yang udah karena udah sering, karena rutin ikut pembinaan, potensi udahnya besar. Kalau Prabu Muli? Paling antara ini ya, Prabu Muli atau Pauwato atau Sukabumi, Kang. Coba dicek satu-satu. Oke, coba ya Pak Andri, Assalamualaikum. Nah, Pak Andri biasanya masih melek nih sampai jam 2 juga. Iya. Assalamualaikum Pak Andri. Ada Pak Andri, ada Umi Dini juga nih, ketuanya ada juga. Nah, ini teh ada nggak ya? Udah pindah alam kayaknya. Ya, mungkin nanti Coba kita saya coba ya, sekarang gitu. nanti coba saya hubungi via WA aja ya. Ini Ustaz Dudi. Ya. Baik. Ya, boleh. Ya, kita coba tadi Prabu Muli ya. Baik, terima kasih Ustaz Dudi yang telah menyampaikan materi yang luar biasa pada malam hari ini, dan juga Kang Ahmad yang sudah menemani kita juga dan membantu tadi untuk share screen ya. Dan juga para sahabat semua yang sudah meluangkan waktu untuk ikut hadir pada pembinaan cabang malam hari ini. Mudah-mudahan diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kelancaran dalam segala urusannya. Dan juga mungkin sedikit informasi juga untuk para sahabat semua yang mungkin memiliki kendala dalam membuat flyer ataupun video di cabangnya masing-masing. Nah, itu boleh mengajukan ke pusat untuk minta tolong dibuatin flyer ataupun mungkin video kegiatan. Yang paling penting tinggal disampaikan saja ke saya mau dibuatkan flyer apa, tapi harus jelas juga ya rinciannya untuk kegiatan apa, kapan, pematerinya siapa gitu. Dan untuk pengajuan pembuatan flyer dan videonya itu paling maksimal H-3 kegiatan ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau ngadain kegiatan A di hari Ahad, berarti setidaknya hari Jumat ya mengajukan pembuatannya gitu. Jangan H-1 banget. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan ataupun kekurangan yang kami berikan. Ya, kami ucapkan terima kasih. Nasrullah fatur qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkah Pak Dwi, Masya Allah.